Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Diansyah dari Bananas. Selama 5 menit ke depan, saya akan menjelaskan tentang pitch deck yang kita submit untuk ikut kompetisi atau event tinge.id. Oke, di depan kita menjelaskan bahwa ada tulisan Super Fun Apps with Bananas Bali. Artinya, kita bercita-cita dari Bananas ingin sekali menjadikan Bananas sebagai super fun apps yang penuh dengan keseruan dan penuh dengan komplit yang bisa didapatkan, banyak yang bisa didapatkan dari Bananas. Dan di bawahnya ada tagline-nya Your Fresh and Fun Solution. Jadi ini adalah sebuah tagline yang kita bawa. Jadi kita akan selalu memberikan solusi untuk seluruh Wanderluster, kita sebut marketnya Bananas, dan solusinya selalu fun dan selalu up to date atau kekinian. Kita masuk ke slide berikutnya. Super Fun Apps itu apa? Nanti saya akan jelaskan di belakang. Nah, di slide ketiga saya akan menjelaskan bahwa di situ adalah karakter atau brand market dari Bananas. Mereka para Wanderluster, orang-orang yang tidak banyak berpikir untuk berlibur, dan rata-rata mereka milenial dan zilenial. Mereka sangat-sangat cuek dan sangat-sangat ingin have fun di Bali. Nah, di page keempat kita lihat bahwa di Indonesia tourism growth-nya sangat luar biasa dari 2017 ke 2018, dan mostly 40% dari turis yang datang ke Indonesia adalah datang ke Bali. Jadi marketnya sangat besar sekali. Tapi ini sangat kontradiktif dengan problem statement berikutnya, yaitu di mana Indonesia masuk ke 15 negara yang sangat-sangat banyak menghabiskan waktu di jalan, dan Bali sayangnya nomor 2 terpadat, yang paling sering ada traffic jam. Nah, Menteri Arif Yahya, menteri sebelumnya, mencetuskan bahwa Indonesia sudah masuk ke area tourism 4.0, di mana marketnya sudah milenial semua. Jadi mereka pariwisata harus bersiap-siap dengan tourism 4.0. Seperti yang kita lihat, consumer behavior yang milenial itu sangat berbeda dengan yang lainnya, karena dia sangat memperdulikan tentang experience, lalu balance, terus social responsibility juga dia sangat peduli, lalu habis itu suka hal-hal yang berinovasi atau yang baru, dan juga dia sangat sosial. Maksudnya dia sangat tergantung dengan referensi, diskon, rating, dan lainnya. Dan ada sebuah survei yang menyatakan bahwa ada 262% millennials itu sangat tergantung dengan apa yang namanya aplikasi. Secara kesimpulan, saya bisa simpulkan bahwa sampai sekarang belum ada motorbike rental aplikasi atau application rental bike yang punya point of difference yang tinggi. Jadi semua rata-rata hampir sama. Jadi nggak ada distinction, nggak ada keunikan yang sama sekali. Nah, disinilah Bananas ingin masuk, dan belum ada sebuah rental motor yang sangat mengerti tentang kebutuhan marketnya. Kita sebut tadi marketnya adalah Wanderluster. Jadi kurang lebih kita akan menjadikan Bananas sebagai motorcycle application rental dari Wanderluster untuk Wanderluster yang paling mengerti tentang marketnya. Lalu persoalan kedua, yaitu millennial tourist sudah menjadi market yang sangat besar dari sejak tahun 2019. Dan persoalan ketiga, belum ada motor bike rental online, aplikasi yang peduli terhadap lingkungan dan juga secara jelas mengedepankan empowering local partners. Nah, ini yang akan diambil dari Bananas, karena itu menjadi celah buat Bananas. Dan yang terakhir, ya, after corona everyone need a break, let's go Bananas. Jadi semua orang akan berlibur, termasuk Bali, dan akan menggunakan Bananas. Di situ potensi besarnya. Solution, user journey, dan service flow. Dulu kita hanya online motorcycle rental apps itu aja, dan kita sekarang ingin mendevelop sebuah apps yang lebih super dan lebih fun, di mana dalamnya itu ada discount and vouchers dari merchant. Jadi kita akan kerjasama dengan restoran, hotel, spa, klub, di mana mereka akan memberikan diskon apabila menunjukkan aplikasi Bananas. Lalu mereka akan kita akan menggait mereka ke tempat klub atau ke tempat yang keren atau ke tempat restoran, hotel, dan villa yang ada di Bali.
dan mereka bisa membeli beberapa barang-barang yang sangat dibutuhkan ketika orang di Bali berlibur seperti sunglasses, kaos oblong, dan apapun itu bisa dibeli online melalui Bananas Apps, dan mereka bisa beli oleh-oleh secara online juga yang kita akan delivery pakai pakai online, ojol atau semacamnya. Jadi mereka nggak perlu ngantri di Krishna atau ngantri di Keranjang, bingung memilih apa dan segala macam. Sebelum yang terakhir, kita juga berencana untuk membuat yang namanya Bananas Pay, yaitu sebuah e-wallet yang bisa digunakan oleh pengguna Bananas di seluruh merchant partnernya Bananas. Menarik. Nah, itu menyebabkan engagement yang tinggi. Dan yang terakhir, kita mau bikin e-scooter online rental apps, di mana kita ingin menyambut keputusan dari pemerintah Bali bahwa mereka ingin menjadikan Bali sebagai tempat wisata yang tanpa kendaraan bermotor. Jadi mereka akan membuka pabrik di sana, dan sebelum mereka membuka pabrik, Bananas ingin maju dan ingin tampil sebagai penyewaan pertama e-scooter yang ada di dunia, termasuk di Bali. Bisnis modelnya, kita tentunya akan mengambil dari premium rental motorcycle rate, lalu vice versa dari merchant partners, yaitu misalnya kita ada diskon di klub A, di restoran B, di hotel C, kita kasih diskon untuk Bananas user. Tapi ketika mereka datang ke tempatnya, mereka melihat promotionnya kita, dan mereka bisa extend atau mereka bisa memulai nyewa di tempatnya dengan menggunakan aplikasinya. Maksud saya adalah, misalnya dia datang ke restoran A dan melihat promosi Bananas dan melihat bahwa Bananas bekerja sama dengan restoran A tersebut, dia bisa scan barcode lalu download aplikasinya dan menyewa Bananas melalui restoran tersebut. Selain dia dapat diskon untuk makan di situ, mereka juga akan mendapatkan diskon untuk menyewa Bananas. Lalu yang terakhir, monetize-nya dari mana? Bisnis modelnya ada dari percentage sharing dari dari partnering dengan local offline motor vehicle center. Ini adalah roadmap kita, di mana kita ingin membangun perekonomian masyarakat yang ada di Bali dengan mengikutsertakan atau mengajak offline rental yang existing sekarang untuk bekerja sama dengan Bananas. Caranya gimana? Mereka cukup menaruh motor aja atau menyediakan motor, lalu kita akan branding dan kita akan masukkan ke sistemnya Bananas, dan kita akan promosikan melalui aplikasi dan strategi sistem marketing komunikasinya Bananas. Profit sharing dari situ. Oke, apa yang membuat kita optimis, yaitu salah satunya adalah market size kita terus menanjak ya. Less than 6 months kita bisa mencapai 1512. It's good. Lalu monthly salesnya juga lumayan dinamis. Kita nggak usah lihat yang corona, tapi kita lihat di Desember Januari itu sangat tinggi sekali, dan kita sampai kita sampai kewalahan atau sold out terus. Nah, go to market strateginya banyak. Jadi kita yang pertama ingin buka sebanyak-banyaknya base supaya ruang lingkupnya Bananas, ruang lingkup jasa yang bisa dicapai sama Bananas itu semakin besar. Nah, caranya gimana? Ada dua. Kita bisa buka cabang sendiri dengan cost yang tinggi, atau kita tadi empowering local partners. Jadi kita bekerja sama dengan local offline rental, dan kita ajak masuk ke sistem kita, sekaligus kita jadikan mereka base. Jadi motornya nggak perlu ke head office, tapi motornya standby di base-nya. Kalau ada aplikasi masuk dan terdekat dari mereka, motornya langsung kepilih dan mereka akan jalan dan nganterin motornya ke tempat tersebut. Itu IoT. Lalu kita juga ingin bikin Bananas Pay dan e-wallet, dan kita ingin kita ingin develop apps-nya lebih banyak dan melakukan riset terhadap apps-nya lebih banyak. Lalu kita ada more payment gateway. Jadi selain sekarang adalah GoPay, CC, dan bank transfer, nanti mungkin ada lagi yang lain, bahkan bisa pakai Telkomsel Point atau semacamnya. More revenue stream, kita akan cari revenue stream lain dari yang saya sebutkan di atas. Mungkin bisa dari penempatan iklan atau semacamnya. Misalnya di Bananas, nanti di logonya Bananas, ketika dibuka aplikasi Bananas di foto, maka ada augmented reality yang keluar untuk promosi dari brand iklan. Nah, ini menarik sekali. Jadi kita bisa jual spot iklan di Bananas Apps.
Kita juga akan kerjasama dengan Kitsit, Electronic Scooter, dan rencana jangka panjangnya kita akan bangun branch di Lombok, Jogja, dan Manado. Competitionnya saya nggak akan jelasin satu-satu, mungkin Bapak Ibu bisa membaca langsung kurang lebih, di mana dari perceptual maps-nya kita berada paling atas di sebelah kanan karena kita mempunyai more service dan more strategic in Markom. Kalau Bikago itu tidak sebegitu tidak penting, mungkin mereka strategik di Markomnya. Kalau Melali malah service-nya nggak ada. Kalau Rentalio tidak, bukan kompetitor utama kita. Nah, tim kita dari Bananas itu berupa PT Bananas Yonggong Nusantara. Kita berlima ownernya. Yang pertama saya sebagai majority, lalu ada Aditama, dia bekerja di salah satu restoran di pelataran Senayan sebagai operation manager, dan teman saya dari kuliah zaman dulu. Lalu ada Kim Ho Jin, dia orang Korea Selatan, teman kita. Ada Fernando Manurung, itu ada di Bali, dia ngawasin operasional. Lalu ada PT CPI. PT CPI adalah pre-seed funder kita. Jadi waktu itu kita belum jalan, sudah diinjak sama mereka, dan kita senang banget, dan sekarang mereka bersiap-siap dan mau melihat potensi untuk pre-series atau series A. Berikutnya adalah ini kantor pertama kita, Bananas. Waktu itu kita sempat nyewa sebuah joglo. Lalu kita pernah exhibition di startup competition di Manado. Waktu itu ada Pak Luhut, dan kita menyampaikan ke Pak Luhut bahwa kita ingin menjadi frontlinernya Indonesia di bidang pariwisata. Caranya gimana? Karena mau nggak mau ya, orang sebelum datang ke Indonesia mereka ngelihat Google dan mereka ingin menyiapkan rental atau fasilitas yang dibutuhkan. Kita ingin menjadi frontliner itu. Jadi kita ingin menjadi garda terdepan yang ketemu dengan turis sebelum mereka sampai di Indonesia, dan kita ingin membuka Bananas di seluruh kawasan ekonomi, khususnya pemerintah Indonesia, di mana ada daerah-daerah pariwisata yang diprioritaskan. Jadi kita nyiapin infrastrukturnya. Mereka nyampe atau mereka sebelum nyampe ke tempat baru tersebut, mereka bisa lihat Bananas dan mereka akan nyawa Bananas. Waktu itu saya sampaikan ke Pak Luhut, dan kita ingin sekali untuk di-endorse atau dibawa untuk menjadi partner dalam setiap pembukaan kawasan ekonomi khusus atau pariwisata yang diprioritaskan. Kita sudah pernah muncul di Detik Auto, ada beberapa event startup kita datangi, dan kita bekerja sama dengan beberapa vendors. Lalu ini kantor baru kita yang startup banget. Ini financial projection kita dari Agustus sampai Januari, setelahnya kita belum update lagi. Dan ini financial projection yang kedua, yaitu ratio CAC, SAC, LTV, GPM, NPM, dan lain-lainnya. Lalu product status and roadmap. Jadi timeline dan targetnya, kita ingin sekali untuk bekerja sama dengan tim untuk di mentoring dan bisa mulai dari bulan September. Dan kita selalu sangat optimis dengan kolaborasi yang bisa dilakukan dengan Ting.id untuk bisa lebih pede dalam menghadapi market dan bisa menjadi yang terbaik dan memenangkan kompetisi. Jadi kita sangat concern untuk pengembangan aplikasinya. Kita ingin sekali IoT ada di aplikasi dan ada di semua lini aplikasi kita. Jadi kita sederhananya, salah satu yang paling sederhana adalah kita kan sekarang pakai GPS dan kita pakai fleet management. Kita bisa baca behaviornya dari market, sering kemana, makannya di mana, segala macam. Nah itu kita baca, kita akan summary setiap bulannya. Kita akan bikin best listnya versi Bananas, di mana kita akan bikin ebook dan kita akan sebar melalui database yang kita punya melalui email marketing. Banyak sekali, misalnya ada tempat-tempat yang enak, lalu mereka bisa bikin rating atau semacamnya. Lalu kita juga bisa bikin nyalain kendaraan harus pakai scan barcode supaya bisa lebih aman, dan lain-lain. Internet of Things-nya banyak sekali idenya. Lalu kalau di AI-nya, di artificial intelligence-nya, kita bisa membuat misalnya dia ada di negara Jerman gitu ya. Orang-orang yang berkebangsaan Jerman ketika register mereka akan ada
prediction atau suggestion untuk mereka datang itu kalau ke Bali itu restoran mana yang orang-orang Jerman sering datang atau sering muncul. Itu apa? Kita akan menggabungkan beberapa wisatawan Jerman di satu tempat dan kita akan build community baru, ekosistem baru di sana, jadi mereka saling ngobrol dan word of mouth-nya, advokasinya jalan. Selain itu, kita juga misalnya saya datang kedua kalinya ke Bali dengan username dan dengan nama yang sama, maka akan ada prediction dan akan ada history trackingnya. Waktu kemarin sebelum ke Bali kedua itu saya kemana dan segala macam. Secara AI, Bananas akan mempredik atau mensuggest restoran yang serupa yang sedang happening dan lebih bagus dari yang kemarin. Kurang lebih seperti itu. Nama saya Rizky Diansyah. Sampai ketemu di tahap selanjutnya. Semangat pagi.